negara penghasil kopi nomor 1 di dunia ini memiliki alam yang subur dan deretan festival unik yang bisa kamu temukan. Tidak heran jika hampir 6,5 juta orang memilih Brasil sebagai tujuan liburan mereka setiap tahun. Namun di balik keindahan dan berbagai cerita keunikannya, Brasil tercoreng oleh berbagai cerita kelam kasus-kasus kriminal kejam, serta maraknya gangster yang melibatkan peredaran narkoba. Kali ini Lolipedia akan membahas seputar kejahatan dan kebrutalan negara Brasil, mulai dari pembunuhan dan perampokan bersenjata, sampai kejahatan jalanan yang beraksi di depan umum. Seperti sudah sangat lumrah terjadi di negara ini, tahun-tahun sebelumnya juga beredar video kekerasan dan pembunuhan yang didalangi sekelompok geng narkoba, seperti viralnya video mutilasi hidup-hidup Nara Alina Mota D5. Ada juga kasus pembunuhan 2 gadis kembar yang disiarkan secara langsung di sosial media. Selain itu di Brasil sendiri data kasus pembunuhan meningkat 7,1% pada paruh pertama tahun lalu. Angka ini artinya setiap 10 menit ada satu orang yang dibunuh. Padahal saat itu banyak warga Brasil yang tetap di rumah selama corona. Ada 25.712 kematian akibat kekerasan pada paruh pertama tahun 2020. Setara dengan satu orang yang dibunuh setiap 10 menit pada masa pandemi COVID-19. Meskipun langkah-langkah tinggal di rumah diterapkan selama periode ini. Demikian laporan dari Forum Keamanan Publik Brasil seperti dilansir AFP. Data mengerikan ini sekaligus mematahkan tren penurunan kasus kejahatan saat 2018. Demikian isi laporan tahunan tentang keamanan publik di negara Amerika Selatan yang telah lama berjuang dengan kekerasan tingkat tinggi itu. You can hear the gunshots echoing through the alleyways as heavily armed police pour in. An operation on the Namun, ground para penulis laporan and on the itu mengatakan, rooftops. masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan pasti tentang mengapa pembunuhan, perampokan mematikan, dan penembakan polisi yang fatal meningkat. Bahkan ketika pandemi membuat banyak orang Brasil tetap di rumah, mereka mengatakan studi lebih lanjut diperlukan tentang bagaimana geng-geng kriminal berkembang di tengah pandemi. Termasuk apakah mereka mengirimkan lebih banyak narkoba lewat darat sebagai tanggapan atas pengurangan lalu lintas udara, yang mungkin mengarah pada peningkatan konflik di sekitar rute perdagangan. Dalam beberapa kasus, pandemi mungkin menyebabkan kejahatan kekerasan tidak dilaporkan. Misalnya femisida pembunuhan berbasis gender, meningkat 2% selama periode tersebut. Tetapi laporan penyerangan dan ancaman terhadap perempuan masing-masing menurun sebesar 9,9 dan 15,8%. Itu mungkin mencerminkan kesulitan yang dihadapi beberapa wanita untuk pergi ke kantor polisi atau melaporkan pelecehan di tengah langkah-langkah ketat tinggal di rumah. Kata laporan itu, Direktur kelompok tersebut, Renato Sergio D5 mengatakan bahwa meningkatnya kejahatan dengan kekerasan mungkin diperparah oleh pelonggaran undang-undang pengendalian senjata di bawah kepemimpinan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Sebelumnya, aparat kepolisian Brasil berhasil menangkap Luiz Carlos da Rocha di Sorriso, Brasil pada 2017 lalu. Pemimpin kartel kokain internasional itu sudah menjadi buronan selama 30 tahun. Ia mengelabui polisi dengan menggunakan nama samaran Vito Luis de Moraes dan melakukan bedah plastik agar terhindar dari kejaran polisi. Raja kokain asal Amerika Selatan tersebut, yang juga memiliki sebutan Cabeça Branca atau White Hat, memproduksi kokain di lokasi yang jauh dari jangkauan polisi, seperti di dalam hutan Bolivia, Kolombia, dan Peru. Setelah itu kokain tersebut diselundupkan ke Amerika Serikat dan Eropa. Selain sebagai produsen dan pemasok kokain, ia juga dituduh terlibat dalam sederetan tindak kekerasan di Sao Paulo dan di Rio de Janeiro, Brasil. Polisi Brasil mengungkapkan bahwa saat melakukan aksi kekerasan, ia menggunakan pengawalan bersenjata yang dilengkapi mobil lapis baja dan senjata berat. Amerika Latin sendiri memang menjadi kawasan yang banyak memunculkan gembong-gembong narkoba nomor wahid. Jadi gimana menurut kalian, masih bersyukur tinggal di Indonesia bukan? Jika ada koreksi untuk cerita ini bisa komen di bawah, dan jangan lupa dukung terus Lolipedia untuk karya kami selanjutnya.